Akeh channel-e. Nggih. Cekap kula nggih, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diraken. Alhamdulillah, syukurillah rekan-rekan yang kami hormati, Mbak Zain khususnya. Ini rekan-rekan yang hadir, Pak Edi, Jadi, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak Joko, Pak Jaka, Blitar, Nggih. lagi kompeten metu gambare. Wes, Aidik rapopo duduk partai politik kok, Panggah Budal. Nggih niki Panggah Budal. Pak Nggih. Mahfudin pamit Oh, nggih. bulan. Niki Mas eh lah ini Mas Doni, Pak Jaka, alhamdulillah, barokallah. Tetap berangkat. Ya Allah. Rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah, syukurillah, saya mendapatkan Quran apa? Waskita Quran, tapi pintunya adalah dari pengkajian. Kebetulan saya itu ngaji di masjid, ngaji tentang kitab Nasoibul Ibad. Nasoibul Ibad. Iya. Saya hal ibad ya. Iya, Nasoibul Ibad. Iya. Alhamdulillah itu di bab di makalah yang ke-37. Lah kok yo tepak. Terus dikaitne kali Qur'ane surat niki Al-Mudatsir surat ke-74. Lo ayatnya ayat yang 37. Ayat 37, 38. 37, 38. Khususnya 38. Yang bunyinya adalah Kullu nafsin bima kasabat rohina. Jadi setiap jiwa orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Lah niki. Lah di kitab Nasoibul Ibad itu Sayyidina Ali, Sayyidina maaf. Bukan 37. Sebentar, maaf ya. Oh, kok slip nggih. Yang disebutkan di maaf. Rodok ini jenenge pribadi jiwa rasa maaf ini ki pancen ngaji anu apa nyeneng ngaji mohon maaf sebentar. Intinya bahwa manusia itu intinya itu pada jiwa, sedangkan jasad itu adalah wadah dari jiwa dalam untuk bisa berbuat, sedangkan ruh itu adalah prerogatifnya Allah. Jadi itu memberi energi untuk bisa jasad itu bisa dipakai oleh jiwa untuk action. Jadi intinya manusia itu adalah pada jiwanya. Mohon maaf, jadi ya Allah, nanti toh. Lah saya tertarik dengan ini bahwa setiap jiwa nafs, kullu nafsin bima kasabat rohina.
jiwa itulah yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ini relevan sekali rekan-rekan dengan apa yang kita pelajari dalam zikir nafas. Mohon maaf, kebetulan saya itu kan juga saya itu kan diangkat jadi ketuanya Senam Sehat Indonesia. Wai Tangkung. Jadi Wai Tangkung itu iya, Senam Sehat Indonesia. Itu penemunya itu Cina yang Islam, Wai Tangkung. Nah, dalam Wai Tangkung itu ada gerakan fisik senam itu. Lah, ada Nai Tangkung itu hubungannya dengan jiwa. Jadi untuk ketenangan jiwa, untuk konsentrasi dan sebagainya, intinya adalah jiwa. Jadi rekan-rekan, disinilah saya mendapatkan inspirasi. Oh, manusia itu di kesadarannya. Lah, jiwa itu di kesadarannya. Lah, karena saya itu medis, begini, kesadaran itu, kalau dalam medis, kalau ada orang kecelakaan, dus, nah, kemudian dokter biasanya menanya, kalau dia tertidur begitu terus dibangunkan, siapa namamu? Nah, kalau dia bisa jawab, berarti dia orientasinya terhadap dirinya benar. Oh, berarti dia sadar. Nah, orientasinya itu terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap waktu, terhadap tempat. Jadi kalau dalam medis itu berarti kalau kesadarannya baik, dia orientasinya benar terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap waktu, dan terhadap tempat. Lah, itu kalau dalam dunia medis itu bisa diukur dengan ada skalanya. Glasgow Coma Scale. Jadi, kalau skalanya itu 321 misalnya, bagus berarti, misalnya gitu. Lah, dalam zikir nafas, lah kita ngomong kesadaran. Tapi di sini kesadarannya adalah kesadaran sadar Allah. Jadi, esensi manusia itu kesadaran yang tertinggi itu adalah kesadaran Allah ini, sadar Allah. Ada sadar, ini tadi kalau saya ngomong medis tadi sadar orientasinya benar terhadap diri, orang lain, waktu, dan tempat. Terus kita pernah kenal juga ada sadar itu, ada sadar hukum, ada sadar berlalu lintas, sadar kamera. Mungkin kalimat-kalimat itu. Lah, dalam DNSA ini selalu diutamakan adalah sadar Allah. Jadi di sini orientasi kita terhadap Allah itu benar. Oh, kita hamba, Allah itu pencipta. Sifat-sifat Allah yang mengendalikan ruh kita itu ini mewarnai diri manusia itu tadi, sehingga semakin banyak diwarnai oleh sifat-sifat Allah, ya manusia itu semakin bagus. Jadi titik beratnya Mbak Zain, rekan-rekan yang saya hormati, jadi saya menekankan ini, jadi kesadaran itu berkaitan dengan orientasi. Kalau orientasinya nggak benar, itu namanya disorientasi. Jadi kalau misalnya orang ditanya, halo, ini siapa namanya, plonga-plongo nggak bisa jawab. Oh, berarti dia tidak sadar terhadap dirinya. Terus, iki jam piro? Gak ngerti. Iki nek endi? Gak ngerti. Jadi orientasi nggak benar, itu namanya disorientasi. Nah, kalau manusia sampai terjadi tidak sadar Allah, itu namanya juga disorientasi. Begitu parahnya, sehingga kalau manusia itu tidak sadar Allah, maka dia menjadi kafir. Kalau Cahydi mesti mengatakan itu,
cover apa cover tertutup. Nah, tertutup. Jadi ini jadi kalau orientasinya tidak benar namanya disorientasi. Ini rekan-rekan yang saya angkat untuk terinspirasi. Ini aktual dengan yang sekarang ini sedang terjadi, rekan-rekan. Mohon maaf. Mohon maaf, ini kan sedang rame-ramenya. Wah, perkara habaib dan sebagainya. Wah, saya mendengarkan YouTube ini. Wah, istimewa. Pokoknya begini. Ini soal orientasi. Jadi orientasi manusia terhadap Allah. Orientasi manusia terhadap manusia lain. Lah, ini dalam orientasi maka bisa mengukur diri. Siapa saya, siapa dia, mengukurnya benar. Sehingga kalau orientasinya benar maka ada istilahnya itu Pak. Patrap itu kan patrap itu kan unggah-ungguh, adab dan sebagainya. Perlakuan kita terhadap sesuatu, patrap sakaratul maut, patrap gerak, patrap. Ini kan perlakuan kita terhadap sesuatu. Patrap kita terhadap orang tua. Lek gak duwe patrap, itu wong ran duwe patrap itu gak duwe duga. Ran duwe apa? Unggah-ungguh lah gitu. Jadi orientasi inilah yang betul-betul kita latih dalam DNSA itu sehingga egonya itu diusahakan. Maaf, ini di SSI itu saya menerangkan kalau pada anggotanya itu. Ini Pak Edi, mungkin Pak Edi pernah mendengar itu. Tangannya itu kan ibu jari dilipat, terus jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari ini. Posisi begini. Posisi begini. Jadi ini kan aku. Di jempol gitu seneng aku. Lah aku ini bisa kalau dalam dikir napas ini ditekan serendah mungkin. Terus nafsu ini alwamah, amarah, sufiyah, mutmainah. Ini ditekan untuk menekan aku ini sehingga diusahakan dizerokan sehingga etika kita, orientasi kita kepada Allah. Saya berusaha untuk menekan, mengenulkan aku, kemudian yang ada adalah kekuasaan Allah. Mungkin itu rekan-rekan sepintas saya menyampaikan itu. Di Nasoibul Ibad itu di ini loh, Lukman Hakim. Lukman Hakim saya tunggu lahir. Lukman Hakim itu yang menyampaikan bahwa manusia itu sepertiga itu urusan roh, sepertiga itu urusan jiwa, sepertiga itu urusan jasad. Urusan roh ya Allah ini yang mempunyai kuasa. Urusan jiwa inilah manusia ini yang sejatinya manusia itu di jiwa ini. Tergantung amalnya. Innamal a'malu binniyat. Niat itu juga urusan jiwa. Terus urusan badan ini adalah kalau sudah mati ini bagiannya set, bagiannya sindap. Nah ini ya gitu. Jadi intinya manusia itu di jiwa ini. Makanya kalau sadar Allah ini berarti tingkat tertinggi dari kesadaran sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demikian dengarkan yang saya sampaikan sehingga bisa meningkatkanlah pengertian kita yang selalu dibahas dalam DNSA itu mesti itu 3 unsur itu ya. Roh kita diberi pengetahuan tapi sangat ilah. Jiwa ini yang kita ulek-ulek ini jiwa ini. Makanya saya kaitkan dengan medis tadi, ilmu medis tadi, kesadaran medis. Kalau tidak sadar harus diinfus Mas Doni. Diinfus, disadar, orang sadar.
reso mangan barang di menehi selang itu dan macam-macam ya. Nah, kalau sadar, nah ini berarti memang dia orientasinya benar. Nah, kita bahas di sini adalah sadar Allah. Jadi orientasi kita terhadap Allah itu benar. Sehingga dalam melaksanakan ibadah itu niatnya benar, caranya benar, sesuai syariah dan sebagainya. Demikian yang saya sampaikan, mungkin dalam tanya jawab dan mengeksplor nanti akan memperkaya. Demikian Mbak Zain, rekan-rekan pengantar dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Monggo kami persilakan langsung di input dan kita tanya jawab. Monggo. Nah, teman-teman, itulah yang disampaikan dokter tentang diri manusia. Beliau tadi dan paran beliau surat manusia itu diciptakan Allah untuk yang sangat sempurna. Kamu hidup di dunia adalah tangan yang harus di dunia ini adalah perjuangan, perlu investasi penting bahwa tinggal diam. Manusia di dunia ini kita harus ikhlas membantu orang yang tidak ada habisnya. Namun dia adalah tanpa daya apapun. Lihatlah pertolongan Allah, pembelajaran diberikan dari alam. Ketika manusia hidup kedinginan, dia perlu selimut hangat, maka dia mencari tempat kerja ibu mereka, selimut ataupun lain untuk mengatasi. Itulah. Mic-nya Mbak Zain di-on-kan dulu, nggak jelas. Oh iya. Bahwa manusia yang diciptakan Allah sempurna itu hidup di dunia ini tidak bisa diam. Dia harus memilih tulang bekerja keras. Ketika ia kedinginan harus mencari tempat hangat berupaya untuk bagaimana bisa menghilangkan dingin. Maka Allah memberikan informasi dengan bagaimana baik mencari perlindungan untuk dari ketika ia harus mencari untuk itu maka mengirimkan semuanya kasih sayang Allah untuk itulah mereka biasa dari potensi yang diberikan. Suara Mbak Zain kecil, mungkin kurang dekat dengan HP-nya, Mbak. Iya, sekarang dekatkan. Iya, bahwa manusia ternyata harus berhadapan dengan dunia ini dengan penuh tantangan-tantangan. Dan itulah Allah memberikan potensi-potensi kepada manusia untuk belajar
untuk menghindari tantangan-tantangan dengan bekerja keras dan belajar melalui pengasuhan orang tua dan lingkungan sebagainya. Nah, pengalaman itu tercover masuk dalam namanya pengetahuan dan pengalaman pengetahuan yang terorganisir baik melalui ilmu. Nah, ilmu itulah yang menuntun manusia untuk diamankan agar selamat hidupnya. Nah, proses yang itulah karena manusia dibekali cara menanggapi dunia dengan ilmu. Dari ilmu itu menimbulkan perbaikan dan keselamatan, itu menjadi perubahan baru. Baik, itu namanya ilmu pengetahuan. Yang kita kenal proses itu adalah ilmu lahir, lantas ada yang diendapkan dari ilmu pengetahuan dan pengalaman, namanya ma'rifat. Ya, dua-duanya dari pengalaman dan ilmu pengetahuan itulah yang menuntun manusia menuju jalan yang kita kenal ilmu lahir dari batin. Kompromi keduanya itu adalah hakikat. Dan semuanya kalau diuji satu-satu, ya seperti apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, bahwa tampaknya kita ada bagian-bagian, ada bagian zahir, ada bagian batin. Lah, wadah namanya badan manusia adalah wadah yang terbaik, kendaraan yang terbaik bagi manusia. Ya, bagaimana pengalaman itu membimbing kita menuju kebajikan dan kesempurnaan mencapai tujuan itu. Itulah kompleksnya manusia, maka selalu ada tantangan untuk mencapai perbaikan. Itu semua akan dibimbing, dipancing dengan nafsu masing-masing fungsi penggerak, seperti keinginan menguasai, keinginan menundukkan, inginkan melakukan kebajikan dan sebagainya, disebut dengan nafsu-nafsu yang disebut selamat tadi, nafsu amarah, yang terpuncak adalah mutmainnah. Itulah kompleksnya manusia. Maka kepada Allah lah petunjuk yang benar, kepada Rasulullah lah contoh yang benar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita menuju kesempurnaan. Jadinya tidak kita bisa sendiri-sendiri, dia akan menjadi kesempurnaan kedewasaan kita menghadapi hidup bersama Allah ketika kita sudah makrifat kepada Allah. Ngaten Pak Slamet untuk bisa menambah ke apa itu. Iya. Monggo, matur nuwun, Mbah. Dan yang lain, monggo. Nggih, monggo. Monggo Mas Di, Pak Di. Kangen baru suaranya, Mbak. Mas Jak. Ya, Adi. Ya. Oh, Mas Adi. Oke. Mic-nya. Ya, oke. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten, suaranya agak gangguan, rada error. Bagus Pak Edi. Nah ini kan masih blunder. Jadi memori masih agak blunder.
Nggih. Oh ya, ya, ada gangguan. Nah, ya. Betul, Pak Iwan. Oke, tadi apa yang Oh, disampaikan Mbak Jayin sama Pak Dokter bagus sekali. Jadi kalau saya tadi Pak Dokter menyinggung zero main proses. ZMP. Semakin kita mampu melepaskan ego kita, aku kita, maka semakin kita dekat dengan Allah. Jadi Allah yang Esa satu, ya, dan Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai apapun, dan maha segalanya. Jika kita mampu menzerokan diri kita, atau dengan dikenal biasanya zero main proses, jadi semakin ego kita muncul real, maka hasilnya nanti kalau satu per ego kita, hasilnya akan gimana Makin ya? kecil. Makin kecil. Jadi kalau 1/0 itu hasilnya kan tak terhingga. Tak terhingga itu kepunyaan Allah. Urusannya Gusti Maha Allah. segalanya, maha kuasa, maha apapun, termasuk yang terjadi dalam diri kita, itu terkendali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya manut dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, yang dimampukan kepada kita, bahwa semuanya itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika kita merasa ego kita muncul, maka 1/, bilangan yang lebih real, lebih besar, antara 1 dan 0, maka hasilnya akan ya lebih kecil lagi. Lebih kecil. Jadi tak terhingga kurang. Apalagi kalau kita menjadikan kita menandingi Allah, ya, menyamai Allah, ya. 1/1 sama dengan 0. Jadi saya tertarik dengan angka 1. Semua bilangan berapapun jumlahnya itu bermula dari 1 dulu. Ya. Tauhid, ya, 1 dulu semuanya gitu. Dan bentuk apapun, model apapun, semuanya itu berasal dari 1 titik. Titik terbentuk garis, kemudian terpola dalam bentuk gambar apapun, ya, yang terjadi di alam ini. Ada tumbuhan itu juga seperti itu. Kalau kita mau gambar tumbuhan, bermula dari titik juga, dari titik asal. Kita gambar apapun, hewan juga dari titik asal. Nah, titik asal itulah yang namanya yang maha tunggal, yang maha kuasa apapun. Jadi semakin kita mampu melepaskan ego kita, maka nanti hasilnya akan tak terhingga, berarti akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya zikir nafas kita itu kan mendekat kepada Allah, sehingga kita betul-betul merdeka, nyambung dengan Allah tanpa ada cover. Jadi karena ini momentumnya hari kemerdekaan, ya, maka jiwa kita, rohani kita bisa nyambung dengan Allah dengan merdeka. Jadi artinya sifat-sifat mulia yang Allah berikan kepada kita itu bisa muncul dalam bentuk husnul akhlak kita, ya. Sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu teraplikasi menjadi akhlak kita. Nah, akhlak kita contohnya siapa? Yang kita ngikuti uswatun hasanah kita, Rasulullah SAW. Dan itu pernah si Aisyah kan pernah ditanya sama sahabat, akhlaknya Rasul itu bagaimana? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Seperti itu, sehingga betul-betul, ya, jika kita cover itu hilang, maka kita akan mudah, ya, Al-Quran itu tertanam dalam diri kita, sifat-sifat yang Allah berikan kepada kita nanti bisa teraplikasi menjadi akhlak kita, ya, jika kita mampu menzerokan diri kita. Jadi semua terkendali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, petaka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan selesai. Seperti musibah misalkan sakit, ya, sakit itu kan merupakan stimulan yang Allah berikan kepada kita. Yang dibiji oleh Allah sikap kita bagaimana.
Kalau kita ngersulo, kita ikhlas, kita dulu bersyukur, maka yang dibiji oleh Allah yang seperti itu. Nah, Sementara begitu Pak Dokter. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip, ya. Terima kasih. Apa untuk yang lainnya? Ya. Ya. Selanjutnya ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kecil apa? Bagus. Oh, bagus. Bagus. Ya, saya tertarik sama yang dibahas oleh Pak Slamet tadi mengenai kesadaran. Jadi kesadaran itu ada kesadaran Allah, kesadaran yang selain Allah, gitu ya intinya. Kesadaran ke alam, kesadaran ke jasad, kesadaran ke apapun. Nah, jadi puncaknya kita belajar kesadaran itu bagaimana gitu kira-kira intinya. Ya tentu saja dalam hal ini menurut saya jika sudah kesadaran itu yang selain Allah sudah nol. Puncaknya hanya kesadaran ke Allah. Itu hubungannya kan dengan tauhid. Keesaan. Kebetulan saya kemarin mendengarkan pengajian di YouTube. Itu sangat mengena dirasa saya sendiri dan ada hubungannya dengan ini. Di situ dibahas masalah tauhid. Jadi di tauhidul af'al itu tidak ada pergerakan apapun kecuali dari Allah. Makanya ketika kita belajar kesadaran di puncak kesadaran, seperti pada kita praktek patrap gerak, itu kita tidak bergerak sama sekali dulu, mengenalkan pergerakan ini. Agar pergerakan yang dari dalam, dari sumber itu keluar. Baru benar-benar bisa keluar pergerakan. Terjadilah patrap gerak. Gerak yang bukan kita manusia yang menggerakkan, kita niatkan. Dan itu pun juga terjadi ternyata pada tauhidul sifat. Yang melihat, yang mendengar, yang berbicara, dan lain sebagainya, ini ternyata sifat Allah. Dan dari sini tadi jika dihubungkan dengan yang dibahas oleh Bapak Slamet, jadi puncaknya kesadaran yang selain Allah itu harus hilang, harus fana, harus habis, harus nol. Maka suatu saat seperti pada patrap sakratul maut, untuk yang sudah mengalami, kita tidak bisa melihat, tidak bisa segala fungsi dari jasad, tidak fungsi. Karena sudah nol dari sifat yang selain Allah, dari jasmani, dari yang manusia. Kita baru bisa mendengarkan tersambung dengan sifat yang dari Allah. Kira-kira kok begitu menurut saya. Jadi ketika kita proses berzikir nafas, proses itu kita rasakan kesadaran yang selain Allah semakin lama semakin tipis gitu, tergerus. Hingga puncaknya nol di kesadaran selain Allah. Fana atau habis. Makanya di Pak Suda Purwanto dijelaskan kita bisa keluar dari alam ini, dari jasad. Karena kita sudah nol dari jasad, dari alam ini, yang ada hanya Allah. Kira-kira kok begitu. Itu sedikit tambah dari saya. Jika salah mohon dikoreksi dan ditambahi. Terima kasih. Matur nuwun Pak Jaka. Ini pengalamannya Pak Jaka itu luar biasa itu. Pas raipol itu. Matur nuwun. Mas Doni. Mas Doni. Mas Doni.
Ayo Mas Roni. Monggo nderaken riyen mawon, Pak. Ya, ada yang lain? Pak Slamet mungkin ada penambahan untuk lebih memperjelas apa yang kita simpulkan pada malam hari ini tentang jasad, ruh, dan jiwa. 3 komponen yang ada pada diri manusia yang fungsinya masing-masing sebagai potensi yang kita pakai kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Pak Slamet. Ya, terima kasih rekan-rekan. Ini alhamdulillah. Saya itu jadi dokter. Dulu itu cita-citanya itu sebetulnya mau jadi dokter ahli jiwa. Karena begitu tertariknya saya itu dengan jiwa. Tapi Allah mentakdirkan lain sehingga saya di struktural. Tapi terus setelah ke Kediri ketemu Mbah Zain, ulak ya perkara jiwa. Ketemu sama Cak Edi, ketemu sama Mas Doni, Pak Jaka. Jadi asik sekali. Tidak berbentuk, tapi ini sejatinya manusia ya di jiwa ini. Ya. Dan saya mohon maaf akhir-akhir ini betul-betul prihatin betul. Kita sementara kita harus banyak bersolawat untuk mendoakan pada Nabi Muhammad SAW, untuk mencontoh karakter beliau dalam bagaimana mengelola jiwa kita itu, sehingga bisa benar hidup kita itu. Lah kok sementara ini ya Allah rebutan nasab, ya Allah sampai tes DNA sampai, ya Allah. Saya semalam itu mendengarkan podcastnya Roma Irama dengan Prof. Nahar Gonggong. Gonggong itu loh, ahli sejarah. Masya Allah, ini terbuka sekali bahwa yang paling pokok itu adalah jiwa kita itu bisa mentauladani Nabi Muhammad. Tidak harus keturunan langsung, tidak perlu sampai tes DNA dan sebagainya. Dan sekarang ini sedang rame-ramenya, ya Allah. Prihatin betul. Kita belajar di DNSA ini, semakin hari semakin jelas bahwa alhamdulillah kita itu berada, kita pelajari dan kita jalani kehidupan yang pokok yaitu sadar Allah. Ini sadar Allah. Setiap nafas kita berusaha untuk hu Allah. Saya sendiri itu di SSI itu sekarang tuh Mbah Zain, ini nanti pengajian tuh saya isi nanti itu. Saya isi, saya kaitkan dengan dzikir nafas itu nanti. dakwah ini sadar Allah itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena kita tuh mesti ditanyakan dzikir nafas. Wah ini torikoh, alirannya apa? Mesti ngono mesti. Wah ini ora termasuk jatman ini termasuk. Wah ini wah termasuk jatman. Nah, sekarang ketua jatmannya aja sampai itu dilereni itu, ya Allah. Jadi memang apalagi saya ya di Lirboyo begini nih. Waduh repot ini mesti ditanyakan yang macam-macam. Sementara padahal kita belajar ini habluminallah itu adalah nafsi-nafsi kita itu sebetulnya. Dan kita menemukan di DNSA ini sesuatu yang nyaman rasanya. Dan terakhir ini Pak Pur membuat grup itu kok canggih itu loh, bisa kelas-kelas itu Mas Doni. Saya mengikuti kelas itu terapi sadar Allah itu. Saya tertarik itu. Itu dan kelas Mbak Zain mungkin untuk mengikuti teknologinya itu rada kualan.
Itu saya nggak bisa mengikuti, Pak. Nah, itu kan ada kelasnya macam-macam itu. Saya itu.